Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya setelah kita sampai di tahun baru 2022. Ya, sekali lagi selamat tahun baru buat Bapak Ibu yang sama-sama lah kita sudah sampai di tahun baru ini. Nah, kali ini Bapak Ibu saya hanya mau sedikit mereview ya beberapa diskusi yang ada di Zoom-nya Zulkifli M. Abbas. Karena beberapa waktu yang lalu itu mereka mengundang Menachem Ali ya. Dan saya mendengar beberapa informasi dari teman-teman, Menachem Ali sendiri itu menghimbau para polemikus muslim untuk mencatat kemudian mendownload video-video para polemikus Kristen. Bukan polemikus lah ya, kita bilang ya, youtuber Kristen, mereka dianjurkan untuk menonton itu. Kemudian ketika mereka merasa bahwa itu mereka merasa bahwa Islam dihina oleh youtuber Kristen, mereka akan melaporkan itu ke polisi. Inilah anjuran Menachem Ali. Padahal di dalam sebuah diskusi itu sebetulnya di sana pun ada juga Menachem Ali bersama dengan Kainama, yang kita sudah tahu Kainama suka-suka aja dia membelintir Alkitab. Nah, makanya saya pikir orang ini standar gandanya ngeri kali gitu. Ya. Standar ganda luar biasa. Padahal di situ Kainama pun ada ngomong bersama-sama dengan mereka dan dia mengatakan itu. Saya kurang tahu apakah dia menyindir Kainama atau gimana? Apakah dia menyindir Yahya Waloni? Apakah dia menyindir Irene Handono, Donditan, Julius, Aristo, siapapun lah ya kan? Harusnya mereka berkaca dulu lah ya, berkaca dulu, dan saya pikir itu penting sekali supaya sebetulnya mereka memperbaiki diri lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi ya namanya juga Menachem Ali ya kan, dia kan sudah murni polemikus sekarang kan, bukan akademisi. Jadi ya wajar-wajar saja. Jadi itu satu geng lah mereka itu semua. Ya nggak apa-apa. Oke? Selamat tahun baru Pak J dan Pak Hotman Siregar, Yahowu ya. Kita lanjut ya. Ya, betul bahwa memang Menachem Ali ini pintar sekali dia memelintir Alkitab. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita kan orang Kristen kan sebetulnya nggak mau repot untuk lapor-lapor itu. Tidak seperti mereka sikit-sikit ketika itu kita meluruskan apa yang mereka sampaikan, nah mereka bilang itu penghinaan coy. Nah, baru mereka bilang laporkan ke polisi. Ini kan lucu lah, jangan play victim lah. Ini pesan untuk teman-teman polemikus muslim dan kepada Menachem Ali. Play victim itu terlalu kanak-kanak lah. Ya, play victim itu terlalu kanak-kanak, dan saya pikir di zaman canggih sekarang ini itu agak-agak di-upgrade lah cara berpikir itu kan, kira-kira gitu ya Pak Menachem Ali dan kawan-kawan, termasuk juga si Zuma. Kan si Zuma itu kan congornya aja yang besar kan, mulutnya aja yang besar, tapi suka-suka dia aja memelintir Alkitab kan. Nah, tetapi mereka tidak merasa memelintir, mereka merasa oh itu dakwah gitu. Itu cara mereka berdakwah gitu ya. Makanya saya bilang orang ini memakai standar ganda gitu ya. Makanya hari ini saya memberi judul itu ya. Hari ini saya memberi judul ini, coba lihat topiknya ya. 2022 ya, menyongsong tahun baru tsunami murtadin. Ya, dan itu juga kita juga menyongsong tangisan polemikus muslim gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya gempuran internet ini nggak bisa lagi mereka bendung. Ya, dan tsunami murtadin ini sudah mulai dirasakan, bukan dari orang Kristen loh yang mengatakan ini. Ya, para pengajar-pengajar di dalam masjid ya, ustadz-ustadz di dalam masjid. Nah, kalau nggak percaya biar saya putarkan sebuah video. Ini adalah video dari David Wood ya. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan dulu sebentar. Oke. Nah, ini yang ada di dalam video ini. David Wood itu mengquote ya, atau menampilkan, mengutip beberapa pernyataan-pernyataan daripada pemimpin-pemimpin muslim itu sendiri gitu ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke.
24% of Muslim youth are leaving Islam. Nah, jadi dia apa yang dikatakan di situ bahwa memang 20% pemuda-pemudi Islam itu meninggalkan Islam gitu ya. Setiap tahun loh Bapak Ibu gitu. Conducted in the Muslim world revealed that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Researchers show that over 100,000 Muslims leave Islam every single year. Nah, jadi ini si Ali Dawah. We are proud of that ya kan. Jadi ini kalau saya melihat mukanya si orang-orang si Ali Dawah ini saya hanya teringat we are proud of that ya kan. Nah, tapi inilah jadi mereka menyadari sendiri sebetulnya bahwa setiap tahun itu ratusan ribu Muslim itu meninggalkan Islam. Ya terlepaslah mereka apakah mereka mau jadi Kristen, apakah mau mereka menjadi ateis, ya enggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang mereka sudah menyadari bahwa banyak orang meninggalkan Islam gitu. Ya, dan ini termasuk juga yang dikhawatirkan oleh Menachem Ali. Nanti akan saya kutipkan, nanti akan saya tampilkan ya, bagaimana nanti reaksi Menachem Ali ya, karena dia merasa wah ini di Timur Tengah ini, misalnya di Mesir lah ya, dia menyayangkan di Mesir itu sepertinya ada pembiaran gitulah ya, dia sedikit kecewa gitu. Nah, tetapi itu makanya saya bilang orang ini nangis betul lah. Ini di zaman keterbukaan informasi saat ini nangis orang ini, polemikus muslim ini semua nangis ha. Our youth are full of doubts and nobody's answering their questions. We're talking about, I'm trying to say, how to, it's not a leather sock, yes, a leather sock. Who cares if it's a leather sock or not, man? Your child is going to become an apostate. And you're talking about if it's a leather sock. Wow. Jadi bahkan si Muhammad Hijab pun dia begitu emosional ketika dia berbicara tentang hal seperti ini, dan dia mengatakan nanti anak-anakmu akan menjadi apostate katanya kan, menjadi murtad katanya. Jadi mereka sangat emosional dan mereka sangat tidak menginginkan hal itu. Nah, dan saat ini kan kita sudah tahu bagaimana strategi para polemikus muslim ini kan. Apa yang mereka lakukan sekarang ini, mereka mencoba untuk masuk di dalam podcast orang-orang terkenal. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu dia si Muhammad Hijab itu masuk di dalam podcastnya si Jordan Peterson ya. Kenapa? Karena bagi para polemikus muslim, mereka merasa bahwa ketika mereka masuk di situ, mereka menyebarkan dakwah mereka gitu ya. Dan mereka berharap banyak orang akan convert ke muslim gitu yang mereka pikirkan. Tetapi yang mereka tidak sadari ya bahwa lebih dari 50% para convert yang ikut yang akan mualaf itu 50% lebih mereka akan meninggalkan ya, menjadi apostate dalam 2 tahun ya. Di dalam 2 tahun saja mereka akan jadi apostate. Jadi itu sebetulnya hanya menambah-nambah masalah ya. Katakan pun misalnya mereka berhasil misalnya untuk membuat orang, meyakinkan orang bahwa Islam ini agama yang luar biasa benar gitu ya. Lalu kemudian rame-rame lah orang jutaan lah orang datang ke Islam misalnya. Ya, tetapi dalam 2 tahun rupanya dari 2 juta itu 50%-nya kembali murtad dari Islam. Kan itu kan nama-nama masalah gitu ya. Nah, tetapi ini yang unik bagi orang ini. Bukannya mereka mau memperbaiki diri, bukannya mereka berhenti untuk berbohong, bukannya mereka berhenti untuk mengancam-ngancam orang. Kita sudah tahu lah ya, macam gengnya Ali Dawah ini kan, mereka bilang kalau ini namanya kalau hal-hal tentang eksploitasi terhadap ajaran Islam ini terjadi pada sebuah negara muslim yang menerapkan ajaran syariat misalnya, itu akan dihukum gitu ya. Nah, tetapi bukan itu yang mereka perbaiki, bukan mereka mau, belum lagi misalnya klaim-klaim mereka ya bilang bahwa Al-Quran ini terjaga keasliannya sejak itu diwahyukan kepada Muhammad dan tidak ada perbedaan sedikit pun, baik itu di dalam titik komanya gitu ya. Nah,
Orang ini bukannya memperbaiki diri, bukan berhenti berbohong, bukan mengakui kesalahan, tapi mereka bilang, ayo kita ke podcast orang-orang terkenal, di sanalah kita berdakwah. Sama lah kalau di Indonesia kan mereka juga, saya perhatikan ada ustadz itu yang sering datang di podcastnya Deddy Corbuzier ya, Deddy Corbuzier yang beberapa saat yang lalu kita ada juga mengkritisi si Deddy Corbuzier itu ya. Nah itu cara mereka, ya nggak apa-apa, kita menikmati saja. Nah, jadi saya hanya mau melihat ya tentang bagaimana orang-orang ini ya bukan memperbaiki diri. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Menachem Ali. Tapi sebelum itu, ini ada sebuah komik ya yang saya pikir ini akan segera terjadi misalnya di Indonesia. Lihatlah, ini kalau di Arab kan, kan sekarang kan di Arab kan susah sekali untuk bangun gereja ya di Arab. Tapi kalau mungkin beberapa tahun yang ke depan ini akan terjadi ya, rame-rame lah nanti gereja itu akan dibangun ya di Arab. Ya di Indonesia juga saya berpikir nanti akan seperti ini ya. Kita akan lebih leluasa untuk mengabarkan firman Tuhan gitu ya. Nah, kita sebagai orang Kristen kita harus siap-siap, kita harus bergerak bersama-sama, sama seperti yang saya bilang kemarin, karena memang era internet ini mempermudah kita untuk menyampaikan firman sekaligus untuk membongkar kebohongan-kebohongan ini. Maka kita harus bergerak cepat, belajar cepat, kemudian kita terlibat untuk gerakan-gerakan yang dunia maya ini. Karena Menachem Ali sendiri dia juga mengakui bahwa ini adalah perang pemikiran gitu ya. Jadi mereka sudah sadari ini kok. Mereka sendiri juga sadari bahwa ini adalah perang pemikiran. Jadi jangan kita juga terlena ya sebagai ya, orang-orang Kristen. Jangan kita sampai tidak masuk di dalam pasukan-pasukan. Ya minimal kita melakukan sesuatu deh ya. Ini yang disampaikan oleh Menachem Ali. Ketika si Moreh Rizki, kan mereka memanggil si Moreh ini, si Rizki ini kan Moreh ya, dia ini kan seorang dokter ya. Nah jadi si Moreh Rizki ini rupanya dia itu ya, merengek lah dia sama Menachem Ali. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu dia dan beberapa teman-temannya, misalnya si Nandar, mereka mengikuti sesi live dengan Hussein ya, yang ada juga di situ ada Sister Sofiatul gitu ya. Sofiatul bersama dengan Hussein kalau nggak salah ya, dan mereka ada di situ, mereka mau membantah Hussein dan dia merengek gitu ya. Mari kita dengarkan gimana rengekan. Saya berharap waktu itu maunya ada gelas ya kan, menampung air mata bagi mereka orang ini kan. Karena kenapa? Waduh, ternyata Al-Quran dibongkar gitu loh. Nah, siapa yang membongkar? Hussein yang orang Turki itu ya. Nah, ini mari kita dengarkan ini apa yang disampaikan oleh Rizki ya, Rizki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, jumpa lagi nih di sini di udara. Saya nyampaikan satu Pak Ali, tadi bukunya baru hasil deal-dealan Pak Ali. Buku yang tadi. Waduh, kok jadi loh, jangan-jangan mereka hapus. Jangan dong, jangan dihapus dong. Gimana ini? Wah, ini gimana ini? Sekarang ya. Waduh. Ini berarti komputer saya ini yang hang ini. Coba. Ini apaan ini? Oke. Waduh, kenapa jadi hang? Ada apa sih? Ada apa ini? Oke, saya matikan dulu yang ini ya. Oke. Ini sudah bisa atau enggak ini? Gimana sih ini? Sekarang ya. Oke, mari kita saksikan. Kita saksikan ringikan si Moreh Rizki ya. Oke. Apa ini? Internet saya kok jadi lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, jumpa lagi nih
di Ya. sini di udara. Saya nyampaikan satu Pak Ali, tadi bukunya baru hasil deal-dealan Pak Ali. Buku yang tadi saya konfirmasi ke Pak Ali. Iya. Ya, saya menambahkan mungkin agak ini ya, menjelaskan duduk perkaranya sedikit Pak Ali terkait masalah yang cukup heboh beberapa hari ini. Saya kronologinya saya mendapat link dari Mas Nandar pada mulanya. Nah, udah kayak gitu, saya mencoba untuk masuk ke Zoom tersebut, dan Zoom itu memang difasilitasi oleh saudara-saudara kita yang Kristiani ini Pak Ali. Nah, lalu sampai di sana, saya sebagai umat Muslim ya tentu punya hak untuk berapologetika tentunya. Nah, saya dengar. Nah, jadi sekali lagi mereka dikasih kebebasan, diundanglah mereka untuk di dalam diskusi itu ya. Kasihan saya mendengar si Rizky ini. Saya sangat kasihan sekali melihat mukanya, kasihan saya melihatnya. Karena sepertinya dia nggak siap gitu loh, nggak siap gitu. Makanya mereka merengek sama Menachem Ali untuk apa namanya itu, help me, you are my savior. No, nggak bisa lagi. Ini dunia sudah terbuka ya. Mau merengek sama Superman juga nggak bisa. Superman nggak bisa menolong lagi ini. Ya. Tentu punya hak untuk berapologetika tentunya. Nah, saya dengarkan di sana percakapan Husain di sana yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kerjaannya hanya membicarakan seks. Itu cukup perih hati saya sebagai seorang Muslim, bro. Ya padahal itu kan memang betul kan. Kalau kita bicarakan misalnya surah Tahrim, surah Al-Baqarah, apalagi misalnya hadis-hadis juga membicarakan apa yang lebih banyak kita bisa temukan. Ya semua untuk itu kan. Ya lebih banyak lah ya setidaknya begitu ya, dan Husain membukakan itu kan. Membukakan itu gitu. Bahwa bagaimana kebutuhan Muhammad itu difasilitasi oleh ayat-ayat yang turun kan. Nah, misalnya kalau kita lihat misalnya di dalam surah 33 misalnya, mulai dari ayat 50 misalnya ya, surah 33 itu mulai dari ayat 50 sampai ayat 54, kita bisa melihat dengan begitu gamblang di sana bahwa memang ya kebutuhannya Muhammad itu, preferensinya Muhammad itu untuk bisa memiliki wanita itu diberikan kebebasan yang luar biasa kan. Lalu ketika mereka mendengar itu, ketika ada orang membicarakan itu, lalu mereka sakit hati gitu, nangis hatinya. Ini saya putar ulang deh. Katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kerjaannya hanya membicarakan seks. Itu cukup perih hati saya sebagai seorang Muslim, Mbak. Seperti itu. Nah, kami berusaha ingin menjawab. Di sini saya pakai kata kami karena tidak hanya saya seorang yang ada di situ, namun juga ada Mas Nandar di sana, dan juga ada Mas Kelvin. Mas Kelvin pun ada di sana waktu itu. Nah, cuma yang jadi korban sepak duluan Mas Kelvin, karena maju duluan Mas Kelvin waktu itu gitu kan untuk membantah itu. Nah, lalu juga dibicarakan juga oleh Husain ini mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak ayat yang sudah dihapus. Nah, ini sepengetahuan saya ya Pak Ali. Ketika ada seseorang yang mengaku dia Muslim lalu mengatakan Al-Quran itu ayatnya berkurang, ini menurut saya ini bukan kalangan Muslim tapi Syiah ini. Nah gitu. Ini pembelaan mereka Bapak Ibu. Ya, udah klasik lah orang-orang ini. Udah klasik. Sudah sangat klasik, dan saya juga sudah sangat familiar dengan model-model orang ini. Jadi ketika Al-Quran itu dibicarakan, dibuka, ini loh kelakuan Muhammad, ini loh privilege yang dikasih sama Muhammad. Ya, kalau nggak percaya deh, ini akan saya buka deh. Misalnya kita akan kasih contoh Quran 33 itu ya. Ini semua memfasilitasi tentang apa? Kebutuhan Muhammad lah. Kalau ini bukan kebutuhan Muhammad, lalu kebutuhan apa? Ini surat 33. Mulai dari ayat 50 deh. Ini akan saya tunjukkan ya. Oke. Kalau ini bukan kebutuhan Muhammad, lalu kebutuhan siapa? Ini jelas-jelas dibilang sini, hai Nabi katanya. Hai Nabi.
Ini kemarin juga waktu saya ke channelnya Pak Husen ya, ke channelnya Husen Masni itu, ya, karena saya subscribe juga ya, dan dia juga subscribe channel kita ini ya. Jadi ketika saya ke sana, saya mengingatkan dia tentang ayat ini, dan dia pun ketawa luar biasa, karena ini memang kebutuhan Nabi gitu. Ini kebutuhan Nabi ini. Kebutuhan Nabi ini, coba perhatikan nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Cobalah dulu kalimat ini. Ya udah jadi istrinya masa nggak halal? Berarti istri-istrinya itu nggak halal sebelumnya gitu. Ini kalimat ini aja udah nggak apa ya, bagi orang yang mengerti tata bahasa pasti ini bertanya, ini maksudnya apa sih? Jadi istri-istrinya itu nggak halal gitu. Baru setelah ayat ini turun baru halal gitu. Gitu kah? Ya kan? Nah, jadi terus dibilang ya, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi selain istrinya, siapa yang dikasih selain istri-istrinya itu, ya istri-istri coy. Bukan hanya istri coy. Jangan berpikir cuma istri. Istri cuma satu, bukan. Muhammad nggak kayak gitu dia. Dia hebat dia. Oke. Jadi Nabi ini punya istri-istri. Terus apa yang dikasih lagi? Ya hamba sahaya. Ya. Terus siapa lagi yang bisa siapa lagi yang bisa dia miliki? Nah, terus dibilang, siapa saja yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan katanya, dikaruniakan oleh Allah untukmu katanya kan. Nah, kemudian siapa yang bisa dia miliki juga? Anak-anak perempuan dari saudara bapakmu. Ya. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Sepupumu lah itulah. Jadi Muhammad boleh mengambil sepupunya, kira-kira gitulah. Oke? Nah, bukan hanya itu lagi dibilang ya. Sesungguhnya ya ini hijrah bersama kamu dan perempuan-perempuan mukmin ya, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Coba. Kalau ini bukan kebutuhan Muhammad, ya kan? Lalu kebutuhan siapa ini? Jelas dibilang hai Nabi ya. Allah SWT bilang hai Nabi. Nah, apa lagi? Apa rupa yang salah dikatakan oleh Husain ketika dia mengatakan itu? Kan yang bicarakan ini kan mengenai kebutuhannya Nabi untuk wiwi. Kalau nggak wiwi ngapain coba? Ini kalau kita baca, kalau kita teruskan misalnya mulai dari 50 tadi sampai ke 51 ya, ini dibilang ya, kamu boleh menaguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Suka-sukamu lah ya kan. 51, 52. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Setelah semua diambil itu, sepupunya diambil misalnya ya, sepupunya juga mau sama dia misalnya, terus siapa lagi? Istri-istrinya sudah ada, terus perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya sudah ada. Nah, setelah semuanya itu bro, setelah semuanya itu dibilang, Allah SWT bilang, oh jangan lagi kau ambil yang lain ya. Ya udah mau diambil semuanya, apalagi yang tinggal? Apalagi yang tinggal kalau udah diambil semua lah? Kayak mananya ini? Nah, tetapi ketika itu dibicarakan, ketika itu dibongkar, nangis mereka, ya kan? Nangis dia coy. Makanya saya bilang ya, orang ini memang udah klasik lah. Udah klasik memang orang ini. Oke, udah klasik. Udah nggak heran saya melihat orang-orang ini play victim lah. Play victim, oke? Ini yang terus dilakukan oleh orang-orang ini. Ini kayaknya gara-gara komputer saya belum saya matikan 48 jam ya. Belum ada saya matikan 48 jam, jadi kayaknya makanya jadi berat. Nah, tapi sudah terlambat lah kan. Nah, terus di dalam percakapan itu juga ketika ketika orang-orang gengnya Zuma ya, orang-orang gengnya Zuma itu mempertanyakan apa yang akan kita kerjakan nih ke depan gitu ya. Ada seseorang yang mengaku dia muslim lalu mengatakan Al-Qur'an itu ayatnya berkurang. Ini menurut saya ini bukan kalangan muslim tapi Syiah ini yang seperti ini. Nah, jadi ketika misalnya kan kita sudah baca misalnya di dalam hadis ya bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang dimakan kambing. Dan itu disinggung juga oleh Muhammad Ali ya, Menachem Ali di dalam percakapan mereka itu. Bahwa memang ada keterangan di dalam hadis mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ya ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang dimakan kambing gitu. Ya,
Tetapi ketika hal itu dikatakan, ini apa yang dikatakan oleh apa ini? Moreh Rizki ini. Itu Syiah itu coy, Syiah. Syiah itu coy, Syiah. Kayak gitu aja lah terus kalian. Ya, tidak bisa menerima kenyataan. Kayak gitulah kalian. Nangis saja kalian. Ya, di tahun 2022 ini nangis saja kalian semua. Udah. Biar ditampung ya kan, tampung pakai ember, biar besok pagi ada air mandi ya. Nah, kayak gitu aja kalian tuduh itu Syiah ya kan. Memangnya rupanya kalau ada hadis tertulis demikian, ada hadis menuliskan bahwa misalnya itu ayat tentang persusuan misalnya, itu dia dimakan kambing. Terus memangnya itu yang nulis nulis hadis itu orang Kristen, yang nulisnya orang Scott orang Indonesia gitu. Kan nggak juga gitu. Ya itulah, ini yang dibilang ini ya, sebentar, ini dibilang king, dibilangnya upgrade RAM-nya Pasko jadi 32 GB dijamin wus. Ini gaji saya aja belum dibayar, macam mana belinya ini? Belum ada duit. Tunggu dulu lah ya kan. Nanti kalau ada duit kita upgrade lagi ya kan, biar bagus. Aduh. Oke, jadi kembali ke topik. Oke. Kita kembali ke topik. Jadi orang ini ketika hal itu dibuka, mereka menuduh Syiah gitu. Apa-apa yang tidak mereka sukai, ketika suka-suka hal-hal yang mereka tidak sukai dengarkan, mereka bilang itu Syiah. Oh Syiah, apa sebetulnya yang ada di dalam otaknya si Moreh Rizki ini ya? Apa sih sebetulnya? Nah, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menachem Ali ketika dia mendengarkan rengekan si Moreh Rizki ini ya. Itu sepengetahuan saya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Ali. Nah, mungkin itu yang bisa saya terangkan ke Pak Ali untuk saat ini. Terima kasih Pak Ali. Ya. Jadi nanti itu perlu ada pembahasan yang berbeda sebenarnya ya. Pertama berkaitan dengan keaslian Quran, maksudnya dokumen awal itu seperti apa, dan kaitannya dengan dokumen Quran yang sekarang, itu linknya seperti apa, itu akan saya bahas nanti. Nah, perhatikan ini penting sekali ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang kita semua harus bergerilya. Orang ini sudah mengatur strategi, dan sepertinya Menachem Ali ini adalah salah satu yang mengatur strategi bagaimana mereka untuk untuk berpolemik ya, gitu ya. Jadi dia sudah menyampaikan bahwa salah satunya itu mereka akan membahas tentang manuskrip awal, dan salah satu manuskrip yang akan dia bahas dalam sebetulnya hari ini, saya menunggu sebetulnya siaran mereka ya, karena dia menyinggung hari Sabtu. Nah, saya nggak tahu ini hari Sabtu yang mana, cuma hari ini saya tunggu kapan lah Menachem Ali ini live. Saya kurang tahu dia sudah live atau nggak ini, saya nggak tahu ya. Tapi kalau dia live, saya mau mendengarkan karena dia mau membahas tentang manuskrip yang ada di Museum Birmingham gitu ya. Nah, karena saya juga menunggu itu, saya pengen melihat gimana dia menjelaskan itu ya, dan saya sudah siapkan materi saya juga ya. Jadi saya menunggu dia selesai dulu, dan setelah itu nanti kita akan jawab lagi gitu ya. Jadi ini di luar dari konteks keagamaan lagi ya, karena ini menarik ini, karena kita justru melihat dari literatur. Ini menarik ini bagi saya sangat tertarik dengan hal seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya sudah nanti kalau dia sudah live, coba didengarkan ya. Kalau ada poin-poin tolong juga dicatat, ada poin-poin yang penting, dan saya juga sambil mempersiapkan materi saya. Jadi di dalam strategi mereka itu salah satunya mereka akan membahas mengenai manuskrip awal, karena sepertinya ya mereka gerah dengan apa yang kita sampaikan selama ini, bahwa memang manuskrip awal Al-Quran itu dipertanyakan. Ada yang ditindih penulisannya, ada yang hadis yang mengatakan ada yang dimakan kambing lah, kemudian ada yang ditambah-tambahkan, kemudian ada yang huruf-hurufnya berbeda, tidak seperti klaim-klaim para muslim. Nah, oke, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Menachem Ali. Ini belum bicara mengenai
Quran yang dianggap sudah berkurang ayat-ayatnya. Belum, itu nanti pembahasan yang kedua. Jadi itu harus dibedakan 2 session. Supaya nanti nggak campur aduk. Jadi yang pertama kita harus konsentrasi pada ada tidak dokumen Quran yang awal, yang itu sezaman dengan Nabi. Nah, jadi dia akan fokus ke manuskrip yang lebih awal ya, yang sezaman dengan Nabi. Jadi dia ini pasti membicarakan tentang manuskrip Birmingham karena itu carbon datingnya itu diperkirakan mulai dari tahun 540 kalau nggak salah ya. 560 sampai 645 ya. Nanti saya akan cek, oke? Nah, itulah kira-kira yang dia bicarakan itu. Termasuk kemarin ini yang kadang-kadang saya pikir ya, Menachem Ali ya, jangan ulangi kesalahan yang lama ya. Jangan kau pakai lagi surat Heraklius untuk membuktikan keberadaan Muhammad ya. Jangan mempermalukan diri lah, oke? Ini supaya jangan malu-maluin lah gitu ya. Anak kecil juga tahu itu surat palsu. Nah, sekarang dia mau ke manuskrip Birmingham ini ya. Jangan sampai menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya. Jangan mengikuti jejaknya Adnan Rashid ya. Tahu nggak apa yang disampaikan oleh Adnan Rashid? Adnan Rashid, tahu nggak kalian siapa Adnan Rashid ya? Ini saya tunjukkan ya. Ini adalah salah satu polemikus Muslim yang terkenal juga ya. Adnan Rashid ya. Rashid. Kok Anan Rasidovic sih? Anan Rasid. Aduh, ini komputer saya ini melambat ini. Oh, ini orangnya nih. Nah, ini Anan Rasid nih. Oke, ini Anan Rasid ini. Tahu nggak apa yang disampaikannya mengenai Al-Quran Birmingham itu? Dia bilang manuskrip Birmingham itu adalah sebuah manuskrip lengkap. Hanya surah Al-Fatihah sama satu surah lagi yang tidak lengkap katanya. Dia bilang 99% ya Al-Quran Birmingham itu mirip dengan Al-Quran yang mereka miliki sekarang. Memang orang ini berani berbohong coy. Ngeri orang ini. Hanya karena mereka kena bastik seperti ini, mereka mau berbohong. Ini yang disampaikan oleh Anan Rashid ini. Anan Rashid ini terkenal dia ini. Anan Rashid ini udah terkenal ini. Terkenal sekali dia. Polemikus sejati lah ini kurasa. Oke? Nah, jadi jangan Menachem Ali ini, mungkin ada muslim yang mendengarkan ini, sampaikan ke Menachem Ali, jangan ikuti jejaknya si Anan Rashid mengatakan hal-hal yang tidak benar lagi. Memalukan tahu. Mungkin pada saat mereka live stream itu nanti akan banyak orang bilang, wow, Menachem Ali hebat, wow, ini luar biasa. Tapi setelah dibongkar, nanti kan ketahuan ya. Nah, saya berharap Menachem Ali memposisikan diri kembalilah kembali menjadi orang yang ini ya, yang memberi contoh kepada polemikus muslim yang lain untuk menyampaikan dengan cara yang benar gitu ya. Nah, jadi itu yang saya harapkan, dan saya berharap ini sebetulnya hari ini mereka live stream supaya saya juga dengarkan gitu. Kehidupan Nabi. Ini supaya orang itu tercerdaskan bahwa selain dokumen Islam, rata-rata dokumen kitab suci itu dokumennya itu paling tua setelah zaman sang tokoh. Sementara kalau Islam, dokumen tertua itu sezaman dengan sang tokoh, bukan setelah zaman sang tokoh. Itu yang harus menjadi target utama pembahasan. Nah, ini hati-hati. Coba kalau Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu menangkap dan jeli dengan dengan penggiringan opini yang dilakukan oleh Menachem Ali di sini. Tahu nggak kalian apa yang salah dia sampaikan di sini? Yang dia sampaikan di sini ya, bahwa dia bilang biasanya ya dokumen tertua itu atau manuskrip itu muncul setelah zaman seseorang itu gitu ya. Sementara dokumen di dalam Islam katanya itu ada sezaman dengan si Muhammad. Itu penggiringan, itu sebuah pernyataan yang salah. Tidak benar. Kalau kita perhatikan misalnya bagaimana perjanjian baru ditulis, misalnya kitab Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk surat-surat Paulus, kisah para rasul ya. Itu semua ya ditulis pada zaman yang sama, abad pertama.
bahkan apa namanya, penelitian menunjukkan bahwa itu semua ditulis di bawah tahun 70-an. Jadi ini penggiringan opini seperti ini Bapak Ibu. Kita harus hati-hati dan jeli dengan setiap perkataan mereka. Ini yang mau saya ajak teman-teman, ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan mereka ini harus jeli. Harus jeli. Ini coba ya. Coba dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Menachem Ali. Oke. Oke, tunggu. Ini mutar aja ini komputer awak ini. Aduh, gimana sih? Nah, jadi kita harus jeli ketika mendengarkan ya, ketika mendengarkan orang-orang ini. Dia mencoba untuk menggiring opini ke situ. Dia mencoba dan dia mengatakan itu adalah target mereka kan? Itu target mereka untuk mengatakan, oh tahu nggak itu apa namanya ya siapa lagi kan, mereka kan berpolemik untuk menyerang kekristenan kan, siapa lagi? Jadi mereka mau menargetkan seolah-olah nanti manuskrip atau kitab-kitab yang ditulis di dalam kekristenan itu bukan ditulis pada zamannya Yesus Kristus misalnya. Nah, yang menarik di sini mungkin yang dia maksud itu adalah tentang keberadaan manuskrip, ya. Nah, kalau itu memang kita tidak bisa bantah ya, bahwa memang manuskrip tertua itu memang kalau nggak salah kita punya manuskrip tertua itu abad ke-9 kalau nggak salah ya, abad ke-9. Oke. Nah, tapi itu akan saya cek lagi lah. Nah, tetapi kita memiliki rekod teksnya itu kita sudah memiliki rekonstruksi teks itu sejak abad pertama. Nah, ini yang menarik ya, ini yang menarik. Nah, makanya saya pelan-pelan kita akan mendengarkan, kita harus hati-hati memantau apa yang mereka sampaikan. Oke? Karena kalau Islam, dokumen tertua itu sezaman dengan sang tokoh, bukan setelah zaman sang tokoh. Itu yang harus menjadi target utama pembahasan itu. Yang kedua, bagaimana dengan kitab suci yang sekarang ini? Apakah terkonfirmasi dengan dokumen awal itu? Nah, ini yang menarik lagi ya. Terhubung dengan targetnya mereka ini. Oke? Maka apa yang harus kita juga siapkan ya? Apa yang harus kita perlu siapkan? Kita akan melihat ini seperti yang mereka sampaikan ini, ya, termasuk memeriksa misalnya literatur kedua atau namanya secondary literature ya, secondary data lah ya. Misalnya sama seperti yang kita dengarkan beberapa presentasi dari Odon Lafontaine misalnya, ataupun dari Thomas Alexander misalnya beberapa waktu yang lalu ya, bahwa ternyata dokumen-dokumen itu, misalnya kalau dia membicarakan misalnya dokumen Birmingham itu lah ya, dan itu di carbon date itu mulai dari tahun 560 sampai 645 kan. Nah, itu berarti kemungkinan besar justru itu ditulis sebelum Muhammad dong. Besar kemungkinan itu. Nah, itu artinya sebenarnya itu akan semakin menguatkan bahwa sebetulnya teks-teks Al-Quran itu bukan diwahyukan, tapi dikopi dari orang gitu, atau dikopi dari teks-teks sebelumnya. Ini yang harus kita juga harus berusaha, kita harus juga belajar bersama untuk menunjukkan, hey, lihat loh, ini manuskrip tertuamu kamu bilang, yang punya Birmingham, tapi itu bukan ditulis. Nah ini ya, mari kita dengarkan dulu deh, nanti saya lanjut. Ini yang harus kita bisa jelaskan kepada umat, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Nah, baru nanti session berikutnya atau webinar berikutnya itu bicara mengenai kitab-kitab yang dianggap memberitakan atau menginformasikan adanya ayat-ayat yang berkurang. Nah, itu sumbernya hadis. Baik itu hadis versi madhab Sunni atau madhab Syiah itu yang dipakai oleh mereka untuk menyudutkan Quran. Dan itu pernah waktu saya debat secara live ya, maksudnya secara face to face dengan Pangeran Manurung, seingat saya namanya. Saya kira Pak Rizky juga pernah melihat video itu. Saya bersama Ustadz Mas'ud berhadapan langsung dengan
eh, man- lengkapnya saya lupa. Pokoknya nama depannya Pendeta Heni. Itu juga membahas mengenai ini, coba lihat menurut hadis ini, Qurannya itu ayatnya jumlahnya sekian, tapi yang ada sekarang tidak sampai segitu, hanya sepertiganya. Lalu yang lain-lain kemana? Karena ayat-ayat Quran makan kambing, dan itu bersumber dari kitab Sahih Bukhari. Nah, kan artinya apa ya? Menacem Ali sendiri bahwa hadis-hadis itu, hadis Bukhari itu juga mencatat bahwa ada ayat-ayat yang dimakan kambing, seperti yang dikomplain ya, seperti yang dikomplain oleh Rizky tadi ya, yang hampir nangis dia kurasa itu ya, bahwa ternyata ada ayat-ayat Al-Quran yang dimakan kambing. Dan di dalam hadis-hadis itu juga ya, memang mereka bilang itu bisa dari Syiah, bisa dari terserah, mulai itu kan Islam udah. Ya, kalau kamu bilang bahwa Syiah itu bukan Islam, ya katakan sama Syiah lah kamu bukan Islam. Ya kan? Nah, tetapi bahwa sejarah menunjukkan kan dari hadis-hadis itu kan kita bisa melihat bagaimana setidaknya narasi Islam itu terbentuk ya, dan bahwasanya ada ayat-ayat Al-Qur'an itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan di sana. Misalnya jumlahnya itu kok tidak seperti yang sekarang ini. Misalnya ada satu surah yang panjangnya itu sampai lebih dari 200 ayat tapi tinggal 73 ayat misalnya gitu ya. Kalau nggak salah itu surat apa itu kalau nggak salah? Surat An-Nas kalau nggak salah. Surat apalah. Pokoknya ada salah satu surah. Saya lupa nama suratnya. Jadi awalnya itu ya menurut kisahnya hadis itu suratnya itu lebih 200 ayat gitu. Tetapi pada Al-Quran yang mereka pegang sekarang itu hanya sekitar 73 atau 75 ayat lagi gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, ini yang dibilang Simna Cemali, itu adalah target mereka yang kedua, bagaimana mereka menjelaskan hal seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, justru itu memang yang kita harapkan. Biar mereka fokus untuk membicarakan kitab mereka. Masa yang membicarakan kitab mereka ini orang Kristen sih? Ini yang kita harapkan. Saya juga berharap orang ini fokus membahas itu ya, termasuk misalnya Kainama fokus membahas itu. Ini yang dibahas nanti ini ayat Alkitab, yang dibahas ajaran Kristen. Tapi ketika dibahas mengenai Al-Quran, lalu mereka merengek, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis. Gimana ya orang ini? Nah, makanya saya bilang kita kembalikan mereka ini ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Pelajari kitabmu, pelajari sejarahmu, gitu. Jangan biarkan orang lain yang capek mengurusi sejarah kalian. Miliki rasa malu sedikit saja, gitu loh. Ya. Salah satunya. Ada juga dalam kitab-kitab lain. Kitab Syiah juga dikutip oleh dia. Kemudian kitab Masahif, kitab Al-Masahif, karya dari Imam Abu Dawud itu juga dikutip. Tapi saya punya kitabnya. Dan itu penting untuk dijelaskan mana yang harus didahulukan antara Quran dengan hadis. Kalau berdasarkan aspek historis, Quran pembukuannya lebih awal. Itu yang harus dinarasikan nanti pada webinar. Ya, jadi ini adalah yang mereka akan narasikan di dalam webinar ya. Mereka bilang bahwa memang Al-Quran itu pembukuannya lebih awal. Ya iyalah, kita juga tahu itu kok. Bahwa hadis-hadis itu baru ditulis itu ratusan tahun. Misalnya hadis tertua itu kan Bukhari ya, baru Muslim, baru hadis-hadis yang lain kan. Dari 9 imam itulah kan. Itu ratusan tahun setelah Muhammad modar gitu. Nah, terus bahkan biografi Muhammad aja baru ditulis pada tahun 832, 835. Ya, misalnya Sirah Nabawiyah, Sirah ini apa? Al-Maghazi gitu ya. Itu ratusan tahun setelahnya. Apalagi misalnya kalau kita lihat tafsir ya, tafsir yang tua itu misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya. Itu tahun 910-an gitu. Jauh. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Sebetulnya ini yang saya juga mau Bapak Ibu harus perhatikan ketika mereka presentasi. Lihat klaimnya Muslim. Ya, lihat klaimnya Muslim. Ini saya sudah siapkan. Ini klaim yang mau saya tunggu dari mereka. Ini perhatikan ini. Ini adalah klaim yang harus Bapak Ibu nanti perhatikan. Apakah mereka bisa membuktikan klaim ini? Ya, dikatakan begini bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah. Oke, tidak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah sejak itu diwahyukan kepada Muhammad ya. Ini dari Fethullah Gulen. Ini klaimnya si Suzanne. Tidak pernah berubah sejak
itu diturunkan ya, sama, tidak pernah berubah katanya ya, sama ya, bentuknya sama ya dengan Al-Quran yang ketika pertama kali diturunkan. Oke, kemudian si Abdullah Yusuf Ali sama ya. Itu dikatakan bahwa Al-Quran yang saat ini itu sama persis dengan teksnya itu sama persis dengan Al-Quran yang ada ketika diturunkan kepada Muhammad katanya kan. Dibilang di sini, not even a single letter has yield a corruption katanya kan during the passage of the centuries. Jadi bahkan satu huruf pun tidak ada yang berubah ya selama berabad-abad katanya gitu ya. Dan ini yang dikatakan oleh Muhammad Ali misalnya ya, Maulvi Muhammad Ali misalnya. Bahkan dia critical point ya, bahkan dia critical point pun katanya tidak pernah berubah. Padahal penambahan dia critical point ini, tanda-tanda baca ini, itu baru ada terjadi pada abad ke-9 kan. Abad ke-8 lah paling awal, abad ke-8 kan. Tapi ya dia bilang, oh, ini orang ini ngeri kali klaimnya gitu. Nah, saya menunggu Menachem Ali membantah semua orang ini. Ya, ketika dia membicarakan misalnya manuskrip Birmingham itu nanti, saya berharap Menachem Ali membantah ini dulu. Nah, yang perlu Bapak Ibu nanti perhatikan ketika presentasi, perhatikan bahwa klaim-klaim orang ini, bahwa dikatakan Al-Quran ini adalah satu, sama persis dengan Al-Quran yang mereka miliki saat ini. Maka yang harus mereka buktikan adalah tunjukkan satu saja Quran yang lengkap pada masa Muhammad, atau tunjukkan satu aja Al-Quran yang lengkap pada masa Utsman. Karena klaimnya mereka itu adalah bahwa Al-Quran yang diturunkan pada masa orang-orang itu, pada masa Muhammad, pada masa Utsman itu, sama persis dengan Al-Quran yang mereka miliki saat ini. Itu klaimnya mereka. Maka bagaimana kita harus meminta pertanggungjawaban mereka? Tunjukkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja Al-Quran itu yang ada pada masa periode Muhammad atau periode Utsman lah minimal, supaya kita bisa lihat sama-sama apakah memang benar Al-Quran itu yang diturunkan pada saat itu, atau Al-Quran yang ada pada masa itu persis sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Ini yang akan saya tunggu. Ya, sejauh hal ini tidak dibantah, sejauh hal ini tidak dijawab oleh Menachem Ali, maka semua yang dia sampaikan itu bagi saya omong kosong. Karena ini para ilmuwan Muslim ya, orang-orang terkenal Muslim, polemikus Muslim, inilah klaim-klaim yang mereka selalu gaungkan ya, bahwa Al-Quran itu sama persis teksnya ketika teks Al-Quran yang diwahyukan, yang diturunkan pada masa Muhammad itu sama persis dengan teks Al-Quran yang mereka saat ini. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan dong mana Al-Quran yang diturunkan pada masa Muhammad itu. Kalau begitu, jangan cuma klaim ada aja. Itu yang kita minta. Gitu. Oke? Jadi ketika nanti Menachem Ali presentasi, perhatikan apakah ada satu nggak? Nah, ada satu nggak Al-Quran yang mereka pegang saat ini itu ada mirip atau setidaknya memiliki kesamaan ya, seperti yang mereka klaim-klaim itu gitu ya. Nah, ini kita teruskan mendengarkan si Menachem Ali. Menarik ini. Oke? Menarik ini. Itu belum bahas mengenai ini ya, ayat-ayat mana yang katanya ini dihilangkan dari Quran yang ada kita sekarang. Nanti kita akan coba buka-bukaan dari 7 mushaf yang saya punya. Itu ada. Nah, jadi Menachem Ali mengaku dia memiliki 7 mushaf yang dia punya ya. Itu bagus itu. Itu menarik itu Bapak Ibu ya. Itu yang saya bilang, biar orang ini mengerjakan PR-nya ya. Biar mereka sibuk mengerjakan PR-nya. Jangan kita lagi yang sibuk mengerjakan PR gitu. Masa kita yang mengurus-ngurus masalah mereka? Masalah di mereka kok kita yang ngurus gitu? Mereka harus sadar diri lah gitu ya. Mereka harus kembali ke jalan yang benar gitu ya. Urus diri sendiri dulu gitu. Riwayat misalnya Warash, Qiraah Warash, ada Qiraah Khalaf, ada Qiraah Hafs dan lain sebagainya, itu akan kita bahas. Memang ini berat ya, berat. Iya, berat. Tapi tidak boleh dijelaskan secara serampangan dan asal-asalan. Itu harus sistematik. Apa yang saya sajikan dalam beberapa webinar yang lalu
mengenai masalah qiraah Quran itu yang paling dasar. Itu pun kebanyakan kita nggak peduli mengenai itu. Nah, ini menarik ini, Jag, ya. Jadi sebetulnya ya, dari setiap apa yang disampaikan mereka ini, saya punya banyak sekali komplain. Kenapa? Karena misalnya dia membicarakan tentang kiraan misalnya. Maka ketika kita bertanya sama mereka itu, kiraan yang mana yang kamu maksud? Karena Muhammad di dalam masanya, dia pernah meminta kepada Jibril supaya apa? Supaya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Ya kan? Nah, sekarang apakah dialek yang mereka maksud itu adalah kiraat atau bukan? Itu nanti perhatikan ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dengarkan apa yang mereka sampaikan, perhatikan apakah mereka mengatakan bahwa perbedaan kiraat yang mereka miliki saat ini adalah oleh karena perbedaan atau setidaknya karena Quran yang diminta oleh Muhammad kepada Jibril supaya diturunkan dalam 7 dialek atau bukan. Itu satu dulu. Yang kedua, bukankah setelah Muhammad modar, kemudian si Utsman melakukan pengkanonisasian Al-Quran. Lalu semua Al-Quran itu kan ditulis di dalam dialek Quraisy. Lalu berarti dialek-dialek yang lain itu dibakar dong. Lalu kenapa orang sekarang bilang bahwa masalah perbedaan Al-Quran yang mereka saat ini, misalnya Quran Wars, Quran Hafiz, Quran Al-Duri misalnya, itu mereka berbicara kiraat. Sementara kiraat-kiraat yang lain, kalau kita asumsikan bahwa kiraat yang lain itu adalah dialek yang lain, sudah dibakar oleh Utsman. Ini yang harus mereka jelaskan. Ya, mereka harus pastikan, oke, kalau begitu ya tunjukkan mana Al-Quran yang tujuh dialek itu dong, mana? Tunjukkan dong. Jadi yang mana yang dibakar Utsman dong? Ya kan? Ini yang harus mereka pusing, ya. Mereka harus membahas ini, dan ini yang disampaikan oleh manajer Malik ini berat, dan mereka juga akan menyampaikannya dengan ini, ya. Saya kurang tahu lah, terserah mereka lah, ya. Kita lihat ya bagaimana mereka untuk bertakiyah untuk masalah ini. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka akan bertakiyah untuk masalah ini. Saya penasaran aja seperti apa mereka akan menjelaskan hal ini, oke? Saya menyesalkan dalam tanda kutip, jebolan Timur Tengah rata-rata tidak peka soal ini. Dalam tradisi kajian kristologi ini tidak terlalu peka. Padahal di sana itu gudangnya. Ada beberapa teman yang konsentrasi bidang kristologi di Mesir. Tetapi oleh pemerintah Mesir ini bahkan ditangkap sekarang. Jadi Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa Menachem Ali sendiri pun dia kecewa ya ketika ada kristolog yang mau fokus untuk hal seperti ini, ternyata di Mesir sendiri pun sepertinya dilarang. Dan dia mempermasalahkan pemerintahan Mesir gitu ya. Dan dia bilang, oh itu gara-gara lobby-lobby orang Kristen Koptik di Mesir. Ngeri orang ini coy. Ngeri orang ini. Ya? Mereka pokoknya mereka harus mencari kambing hitam. Ya, ini Menachem Ali ini ngeri nih coy. Dan bukan hanya itu, bahkan di Indonesia pun dia juga menuduh bahwa lobby-lobby orang Kristen di Indonesia itu ngeri juga mempengaruhi pemerintahan di Indonesia. Ini orang ini ya, playing victim mereka ini ngeri. Maka itu yang sekali lagi saya ingatkan, kita harus jeli ketika mendengarkan orang ini. Kita harus jeli. Oke? Ini orang ini kalau ngomong luar biasa gitu. Ya, ini yang dia sangat kecewa. Dia kecewa ketika di Mesir itu dilarang para kristolog itu berkembang. Nah, kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu kan MUI memberikan penghargaan kepada kristolog yang mereka anggap kristolog di Indonesia ya. Mereka kasih penghargaan kepada siapa itu? Kepada Kainama misalnya ya. Dikasih penghargaan coy. Kristolog, tapi yang dibicarakan tak apa-apa gitu loh. Ini tapi ya sudahlah. Namanya juga cuma sampai di situ cara berpikir mereka, mau bilang apa kita? Ya kan? Suka-suka kalian lah situ. Suka-suka kalian aja lah. Tapi oleh pemerintah Mesir ini bahkan ditangkap sekarang. Jadi pemerintah Mesir itu tidak welcome dengan kristolog dari Timur Tengah. Belum lagi yang di tempat-tempat lain. Nah, jadi yang dia maksud dengan kristolog itu Bapak Ibu bukannya orang Kristen ya, tetapi orang-orang Muslim yang mengurusi ajaran kekristenan gitu loh.
Gitu. Sama seperti di Indonesia lah ya kan, macam si Kainama itu. Yang diurusinya apa? Ajaran Kristen gitu. Ya kenapa nggak kalian Islam apa Islamomo apa entah apalah kalian, kenapa kalian harus jadi kristolog gitu. Aduh, memang orang inilah kurang kerjaan, memang orang ini betul lah. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Saudi Arabia, tidak terjadi di Maroko. Tapi kalau di Mesir yang saya tahu sudah ada penangkapan. Ya tentu saja kekuatan Kristen Koptik di sana diperhitungkan juga. Karena ya itu tadi lobby-lobbynya kuat. Nah, itu kambing hitamnya itu. Orang Kristen Koptik itu kambing hitam di situ, Kristo apa namanya, lobby orang Kristen Koptik di sana, ya kan? Memang orang ini apa ya, nggak mau menerima tanggung jawab, nggak mau menerima kenyataan, ya, tidak mau menerima kenyataan bahwa ketika hal itu dilakukan itu justru menghancurkan diri mereka sendiri. Karena kenapa? Ya kalau saya perhatikan ya, argumen-argumen Muslim ini lebih banyak self destructive ya, self defeating argumen. Jadi argumen-argumen mereka itu sebetulnya menghancurkan argumen itu sendiri gitu. Itu yang sering terjadi. Ya bagaimana berkembang? Nggak bisa. Sama seperti yang dilakukan Kainama lah, ya kan? Dia sebetulnya mengkontradisikan dirinya dan argumennya sendiri gitu ya. Dia berusaha untuk mengkritisi Alkitab, tapi argumennya sebetulnya untuk menghajar diri sendiri, menghajar dirinya sendiri, dan bukannya itu menghajar imannya sendiri gitu ya. Makanya ketika orang-orang bilang, Kainama, kamu membuat banyak orang murtad loh gara-gara kamu mengatakan hal seperti itu. Nah, tapi pembelaannya, enggak begini begono, sampai dia bikin klarifikasi di video di mana-mana kan. Memang orang ini ngeri, orang ini. Suka-suka kalian di situ. Nah, ini situasinya sama seperti di Indonesia sekarang. Lebih-lebih Kristiani begitu kuat dalam pemerintahan kita sekarang. Nah, ini tuduhan lagi ya. Ini tuduhan lagi yang dia lancarkan kepada pemerintah Indonesia. Dia bilang bahwa lobby-lobby orang Kristen kuat di dalam pemerintahan Indonesia. Ini, aduh, menajem ali. Awalnya saya tertarik untuk mendengarkan rencana seminar mereka itu ya. Tetapi ketika dia melancarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ini, saya pikir, waduh, rendah sekali gitu ya, memalukan gitu. Ya, memalukan, ya, menyalahkan orang lain gitu ya, menyalahkan pihak lain. Kerjakan aja PR-mu lah. Kerjakan saja PR-mu. Ya, jangan membicarakan hal-hal yang tidak terkait. Seperti di Indonesia sekarang, lebih-lebih Kristiani begitu kuat dalam pemerintahan kita sekarang. Sehingga mereka bicara apapun seakan-akan tidak menjadi masalah. Maaf, Dan Prof. kita yang jadi korban. Saya salah sedikit, Prof. Ya. Berarti yang dimaksud oleh Pak Ali, dakwah itu juga berkorelasi ya berarti ya dengan hambatan politik yang ada di sebuah negara ya Pak Ali. Iya, saya kira itu kita tidak bisa menafikan bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Karena kalau kita tidak hati-hati menyusun kata, kita akan diperlakukan secara tidak tepat. Oke, jadi inilah bagaimana mereka ini memposisikan diri mereka itu sebagai korban. Kasihan saya melihat orang ini. Playing victim itu terlalu kanak-kanak, serius lah. Don't do this. Don't try that at home, please. Ya, jangan lakukan itulah. Memalukan tahu. Ya, terima kenyataan, kerjakan PR-mu. Ya, jangan tunggu orang lain mengulik dulu, ya, membongkar dulu, baru kamu sibuk gitu. Jangan, memalukan kan. Kerjakan saja PR-mu, manajemen Ali. Seperti yang kamu bilang, kamu fokus untuk itu strategi kalian. Ya sudah, kami juga akan menunggu. Saya termasuk akan menunggu. Seperti apa sih? Gitu. Seperti apa bukti-bukti kalian gitu. Seperti apa literatur-literatur yang kalian punya. Silakan dibongkar, kita lihat. Jangan kalian suka-suka aja membahas kekristenan, tapi kitab kalian sendiri sebetulnya kalian sedang bermasalah besar, lalu kalian menutupi hal itu dengan cara nyerang sana sini, ya, jelekan sana sini. Jangan. Mari kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Nah, ada satu lagi di dalam percakapan ini, saya mendengar si Menajem Ali, dia mengancam Sofiatul. Ya, dia bilang ini si Sofiatul itu harus dilaporkan katanya. Saya kurang tahu ini Bu Sofiatul mendengarkan nggak yang apa ya video ini ya, live stream ini. Saya kurang tahu Ibu Sofiatul ada di live chat atau enggak gitu ya. Tapi di dalam video ini Bu Sofiatul itu diancam dilaporkan katanya.
Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengarkan video mereka, ini saya kasih linknya deh. Ini link video mereka ya. Bapak Ibu nanti kalau dengarkan, coba cari di dalam percakapan mereka itu mereka menyinggung tentang Ibu Sofiatul ya. Makanya saya begitu menghindari penggunaan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Saya tidak mau terjebak dalam sisi itu. Apalagi saya berdiri bukan secara pribadi, saya membawa institusi. Nah, ini juga dia ketika dia bilang, oh saya harus berkata hati-hati dan saya tidak mau terjebak dengan hal itu katanya. Itu tidak benar ya. Ketika dia merespon misalnya kan sebelumnya kan kita back and forward ya tentang kita membantah pernyataan-pernyataan dia bersama dengan ini ya, yang sering membantah dia itu kan Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey ya. Jadi ketika pernyataannya atau materi yang disampaikan oleh Menachem Ali dibantah oleh Pak Jeffrey dan responnya Menachem Ali itu dia menggunakan kata-kata yang sebetulnya terlalu tidak elegan ya gitu ya. Jadi saya pikir orang ini munafiknya luar biasa gitu ya. Mereka mengatakan sesuatu tetapi kenyataan tidak demikian. Bahkan sampai Pak Jeffrey ya, Jimmy Jeffrey mengatakan, aduh Pak Ali kata-katanya udah kurang elegan lah, kurang elok didengar gitu ya. Padahal Pak Jimmy Jeffrey sebetulnya kalau dia ngomong dia materinya itu dia sampaikan dengan metode ini sebetulnya kuliah umum gitu ya, dan dia memposisikan dirinya sebagai dosen kan. Dan berkali-kali saya mendengarkan kuliah umumnya Pak Jimmy Jeffrey, dia menyampaikan dengan cara yang santun dan dia tidak ada dia tidak ada strawman tidak, kemudian menyerang pribadi tidak gitu ya, tidak. Tetapi inilah orang ini kan, itu yang saya bilang tadi ya, play victim aja terus. Kampus saya itu yang senantiasa mengiang-iang di kepala saya. Saya ngomong begini, nanti dampaknya ke kampus saya bagaimana? Itu sudah saya pikirkan. Makanya saya sangat menghindari kekacauan dalam penggunaan kata. Saya nggak berani. Saya harus sebetulnya ingin bicara keras, tetapi karena saya tui oleh kepentingan kampus, saya harus tidak berkata keras lagi, tapi berkata lebih soft. Saya masih ingat soal kata-kata Pak Ali ketika pembukaan muktamar YPMA jilid kedua. Kata Pak Ali bilang, ingin saya bersuara tegas, ingin saya marah juga gitu loh. Cuma di belakang saya ada nama besar kampus yang saya bertugas di sana. Itu yang repot, kata Pak Ali. Nah, jadi sebetulnya mereka menyimpan sesuatu di dalam hati mereka ya. Nah, mereka marah, ya kan? Marah, ya silakan aja. Ngapain marah? Tunjukkan aja mana yang benar gitu. Itu yang kita inginkan. Ya. Kalau kalian marah tetapi kalian senang mengulek-ngulek, kalian senang untuk menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya, ya kan sebelumnya kan si Kainama itu membahas tentang Ulangan 18:18. Kemudian si Menachem Ali meneruskan untuk membahas ulangan itu. Lalu dia bawa lagi Yesaya, bahas lagi firman Tuhan yang lain. Ini si Menachem Ali ini manusia munafik kurasa ini, manusia sekawan ini. Tapi ketika itu dikembalikan, ketika Al-Quran dibongkar, dia bilang kan, saya sebenarnya marah katanya. Jangan begitulah, standar ganda seperti itu nggak laku lah. Nah, di dalam video ini sebetulnya ada di dalam video ini sebetulnya dia juga mereka menyinggung tentang Sofiatul ya. Dan Menachem Ali sendiri mulutnya yang mengatakan bahwa itu Menachem Ali itu perlu dilaporkan ke polisi. Ya, saya berharap nanti disampaikan ke Bu Sofiatul ya, itu ada ancaman dari Menachem Ali untuk melaporkan dia ke polisi gitu ya. Ya, cengeng kurasa ya. Sangat cengeng kurasa. Oke. Nah, terus ini coba perhatikan ini si Rizky ini ya. Coba perhatikan apa yang disampaikan si Rizky ini ya di dalam salah satu ya video yang ditampilkan oleh Pak Didi Yuli ya. Di dalam Pak Didi Yuli juga sebetulnya mengkritisi ya, memprotes apa yang disampaikan oleh si Moray Rizky ini di dalam sebuah videonya. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu abal-abal gitu. Nah, mereka suka-suka aja ngomong gitu. Memang dia mengatakan itu karena dia marah. Ya ngapain marah? Coba?
gitu ya. Ini mari kita dengarkan apa yang disampaikan si Rizky itu di dalam sebuah videonya ya. Mari kita dengarkan sama-sama. Tawan, dan itu adalah karya abal-abal. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Setiap orang kata maka itu jadi ayat Al-Quran gitu kan. Itu hati saya yang kayak gini, wah ini ngawur ini si Husain nih, nyamain kitab mereka dengan kitab kita yang Al-Quran. Kalau memang kitab wartawan, betul gitu loh, hasil kata-kata wartawan yang jadi ayat suci. Makanya saya pernah bilang. Nah, jadi ketika dia mengatakan hal seperti itu, ya, ketika Husain Masni itu membongkar tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad, ya, seperti yang disahkan dalam Al-Quran, mereka nggak terima. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kitabnya ini wartawan abal-abal gitu. Cobalah orang ini. Bilang saya pernah katakan, dan ini saya garis bawahi ya, saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Jadi saya tidak bertanggung jawab pada JCC ya. Saya Reski, CEO dari Lentera Rohani Institute, saya bertanggung jawab pribadi terkait apa yang saya katakan ini pada malam kali ini. Jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan. Nah, itu ya, perhatikan ya, jangan disamakan Al-Quran dengan kitab mereka yang karya wartawan katanya kan. Nah, ini ya apa namanya ya, orang ini suka memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini ya, tetapi nanti setelah ditangkap polisi, sama seperti Yahya Waloni kan, setelah ditangkap Yahya Waloni bilang, oh saya bercanda katanya, dia bercanda katanya. Cobalah dulu ya, makanya orang Kristen kan malas melaporkan orang ini, dan terakhir kan si Yahya Waloni cuma dituntut 7 bulan kan. Makanya saya bilang, dagelan aja semua orang ini, dagelan aja orang itu. Play victim, tidak mau dicubit tapi sukanya mencubit orang gitu. Ya, sukanya mencubit orang, nggak mau dicubit. Gitu ya. Padahal Husain itu hanya membacakan apa yang disampaikan dalam Al-Quran gitu. Dan mereka nggak terima gitu. Gitu. Ini orang ini memang keterlaluan kurasa, ya. Mungkin gak tahan dia apa yang disampaikan oleh Husain itu, mungkin mau nangis dia kurasa ya kan. Ya udah menangis aja lah. Ya, mau nyongsong tahun 2022 ini, nangis aja kalian. Kan saya sering bilang Paulus kalau masih hidup zaman sekarang itu story WA dia, story Instagram dia, sampai status Facebook dia itu bisa jadi ayat suci. Nah, jadi itu coba perhatikan apa yang dia sampaikan itu. Bagaimana dia merendahkan kitab suci orang Kristen gitu. Ya. Cobalah itu. Jadi ini yang saya berpikir, orang ini memang tidak bisa dikasih ampun. Tidak bisa dibiarkan. Maka setiap apa yang mereka sampaikan, saya berharap Bapak Ibu lebih jeli untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Karena mereka ini gampang dan mau dan suka sekali menggiring opini seakan-akan yang mereka sampaikan itu benar gitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kita juga harus sekali lagi saya ingatkan, kita harus bersama-sama untuk melawan semua kebohongan ini, melawan semua propaganda ini, dan jangan kita biarkan gitu. Jangan kita biarkan. Ini cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini mereka mengobok-ngobok tentang ajaran kekristenan ya, mengata-ngatai tentang kitab suci orang Kristen ya. Tetapi ketika itu dibalikan, mereka nggak terima. Kalau dalam perspektif Kristen, gitu loh. Jangan disamakan kitab abal-abal dengan kitab suci kita. Nah, jadi itu ya, bukan hanya dia mengatakan bahwa dia merendahkan tentang pewahyuan yang diterima Rasul Paulus ya, bahkan dia menyebutkan bahwa kitab suci kita itu ya kitab suci abal-abal gitu. Nah, ini menarik ini, ya. Ini menarik. Yang mana sebetulnya kitab abal-abal? Itu yang akan menjadi topik kita berikutnya, oke? Nanti judul video kita selanjutnya itu nanti kita akan bahas yang manakah kitab abal-abal yang dimaksud oleh Rizky Polemikus Muslim. Nah, ini menarik ini. Saya akan mau membahas itu, tetapi saya akan mau menunggu dulu live stream dari Menachem Ali membahas tentang manuskrip Birmingham itu, gitu ya. Jadi kita akan lihat yang mana kitab abal-abal sebetulnya ya. Yang mana? Ini biarin aja orang ini ngomong seenak udel. Nah, nggak ada yang melapor ini, percayalah. Orang Kristen nggak ada yang mau ngurus-ngurus ini, nggak ada yang mau repot. Makanya orang ini memang suka-suka aja ya. Nah, kalaupun ada ya itu ada beberapa lah yang mungkin udah nggak tahan juga dia mendengarkan kan.
yang melaporkan Yahya Waloni misalnya. Tetapi pada dasarnya kita juga apa? Karena sudah dari dulu kan kekristenan ini dituduh begini begono gitu ya. Jadi itu wajar saja ya. Orang Kristen mah santai lah orangnya. Orang Kristen santai orangnya, oke? Kan kayak gitu. Karena itu bukan firman Tuhan seperti itu. Tapi kita wartawan. Perhatikan ya, dia bahkan mengatakan bahwa Alkitab kita punya ini bukan firman Tuhan katanya. Itu kitab wartawan gitu ya. Nah, jadi ya gimana lah ya. Memang orang Kristen nggak mau repot itunya, makanya nggak mau kita lapor kayak gini. Dan untuk apa juga gitu. Toh nanti ke depan kan ketahuan ya sebenarnya yang mana kitab abal-abal ini sebenarnya, yang mana kitab yang sebetulnya untuk memfasilitasi kebutuhan week seseorang gitu ya. Kan gitu ya, sama seperti yang kita baca di dalam surat 33 tadi itu kan. Yang mana sebetulnya yang ayat-ayat itu turun untuk memenuhi kebutuhan seseorang gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita bongkar. Ya tenang saja, biarin aja mereka ngomong begini gitu ya. Tetapi saya tidak melarang juga kalau ada yang mau melaporkan ya silakan aja ya. Gitu loh. Dan saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya katakan. Jadi kalau misalnya ada yang komplain saya sudah terima, silahkan laporkannya saya. Saya siap mempertanggungjawabkan itu. Gitu loh. Oke, jadi dia siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalaupun ada yang melapor ya dia sudah siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya waktu laporkan saja kalau mau. Tapi kalau saya sih nggak terlalu tertarik gitu ya. Jadi inilah hal-hal yang kita bisa lihat ya dari orang-orang ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang ini hanya gara-gara misalnya Al-Quran itu dibongkar, hadis itu dibacakan, kemudian kita mempertanyakan tentang Al-Quran, kita mempertanyakan tentang Mekah, kita mempertanyakan apa lagi? Mempertanyakan tentang Muhammad, lalu mereka ngamuk-ngamuk gitu. Nangis aja kalian tampung air mata kalian, udah. Ya. Tetapi yang kami tunggu ya, saya di sini menunggu ya, sekaligus menyongsong tahun baru ini untuk melihat tsunami murtadin dan menyaksikan bagaimanalah polemikus muslim itu menangis gitu ya. Silakan aja gitu ya. Jadi itu yang saya pikir. Ini sudah 1 jam lebih ya Bapak Ibu. Ini juga sudah malam. Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe mendengarkan video ini, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk subscribe dan bagikan video ini dan sampaikan juga kepada Ibu Sofiatul tadi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, kalau ada siaran dari Minajem Ali membahas tentang manuskrip Birmingham, tolong dicatat poin-poinnya. Dan lebih dari itu yang saya inginkan dari Bapak Ibu, bikin channel ya, oke? Belajar bikin channel, belajar bikin video, lalu kita akan bergerilya bersama untuk menghantam semua kebohongan-bohongan ini. Kita harus hancurkan kebohongan ini semua, oke? Bersama-sama, oke? Nah itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan kita Allah Tritunggal, yang lain itu niru-niru. Itu saja, sampai jumpa di topik berikut ya. Salam semuanya, selamat tahun baru.